Alat komunikasi macam-macam jenisnya, TV, radio, handphone, majalah, surat, koran. Dengar bunyi telepon kring-kring, TV untuk dilihat, radio untuk didengar, koran untuk dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, selalu ceria. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi teman-teman. Tadi kita sudah bernyanyi lagu tema alat komunikasi, karena hari ini kita akan belajar tentang macam-macam alat komunikasi. Oke teman-teman, kita mulai ya. Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada satu orang atau kepada banyak orang. Alat komunikasi juga berfungsi untuk menghasilkan informasi. Alat komunikasi bisa kita bagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama, alat komunikasi tradisional, dan yang kedua, alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang dipakai pada zaman dahulu yang tidak menggunakan listrik ataupun jaringan sinyal. Alat ini mengandalkan suara, tenaga makhluk hidup, dan juga tulisan sebagai perantara. Contohnya surat teman-teman. Surat menjadi satu di antara alat komunikasi tradisional yang paling terkenal pada zaman dulu, karena dianggap alat komunikasi yang paling tepat untuk menyampaikan kabar atau informasi. Tapi saat ini surat sudah mulai ditinggalkan teman-teman, karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga surat dianggap kurang efektif. Selanjutnya ada lonceng teman-teman. Lonceng biasa digunakan untuk mengabarkan suatu berita pada masyarakat dan sebagai penanda waktu. Lonceng juga digunakan oleh berbagai agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau sebagai bagian dari perangkat ritual. Kemudian kentongan. Nah, kentongan ini juga digunakan untuk mengundang warga teman-teman. Biasanya sebagai penanda adanya sebuah kegiatan, kematian, atau penanda waktu. Kentongan juga bisa untuk pengusir hewan perusak. Malah kentongan juga bisa sebagai penanda adanya bahaya teman-teman. Selanjutnya ada telepon kaleng teman-teman. Nah, alat komunikasi ini dulu sering dipraktekkan di sekolah karena pembuatannya yang mudah. Jarak komunikasi dengan telepon kaleng ini memang tidak bisa terlalu jauh teman-teman, hanya 5-10 meter. Namun itu sudah cukup untuk komunikasi dari tingkat 1 ke tingkat 2 pada sebuah bangunan. Syaratnya talinya harus dalam keadaan tegang dan lurus ya teman-teman. Selanjutnya ada daun lontar teman-teman. Pada zaman dahulu orang berkomunikasi dengan tulisan. Biasanya media untuk menulis orang di zaman dulu pada daun lontar atau pada prasasti batu yang diukir. Dalam daun lontar ini nantinya akan berisikan tentang informasi yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Nah, itu tadi contoh-contoh alat komunikasi tradisional yang ada pada zaman dahulu teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern adalah
alat komunikasi zaman sekarang yang memiliki perkembangan tersendiri yang lebih canggih dari penggunaan media cetak hingga media elektronik. Ada beberapa alat komunikasi yang termasuk ke dalam kategori alat komunikasi modern. Salah satunya radio. Radio adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Walaupun alat komunikasi saat ini makin canggih, radio masih tetap eksis dalam menyampaikan informasinya, teman-teman. Kemudian ada televisi. Nah, televisi ini menjadi barang yang wajib ada di rumah saat ini. Melalui televisi, seseorang bisa mendapatkan informasi sekaligus gambar. Dan berita yang disampaikan tidak hanya suara, teman-teman, tapi dilengkapi dengan gambar. Bahkan penyebaran informasi menggunakan televisi bisa jauh lebih cepat. Selanjutnya ada koran, teman-teman. Koran merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan dan gambar. Berbagai topik bisa disampaikan dari koran terkait berbagai keadaan terkini yang terjadi di suatu negara, mulai politik, bisnis, olahraga, serta perkiraan cuaca. Koran juga dilengkapi dengan hiburan seperti teka-teki silang ataupun karikatur. Selanjutnya ada telepon genggam, teman-teman. Telepon genggam merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari telepon kabel. Bahkan teknologi ini makin berkembang seiring berkembangnya zaman, sehingga tercipta smartphone yang sudah banyak dimiliki orang-orang saat ini. Berkomunikasi dengan ponsel pintar sudah bisa dilakukan, bahkan dengan fitur video call, Zoom, Google Meet, yang memungkinkan kita tidak hanya mendengarkan suara orang yang jauh, tapi juga bisa melihat wajahnya. Tidak hanya satu orang, bahkan bisa kita gunakan untuk rapat. Selanjutnya ada komputer. Komputer adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengelola data berdasarkan perintah yang diberikan oleh pengguna komputer tersebut. Saat ini komputer bisa dibilang sudah menjadi kebutuhan pokok seperti smartphone. Bahkan tidak hanya untuk alat komunikasi, komputer juga berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang alat-alat komunikasi. Sekarang kalian jadi tahu kan bahwa ada alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Semoga dengan berkembangnya teknologi kalian bisa memanfaatkan untuk kebaikan dan menyebar manfaat. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di puncak tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.